Hai, ketemu lagi sama aku, Kumala. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia nontonin video-video aku, dan buat teman-teman yang baru ketemu channel ini, please banget untuk di subscribe dan share ke teman-teman kalian biar aku makin semangat lagi bikin video-videonya. Untuk hari ini aku mau membahas mengenai adegan flashback. Jadi kira-kira dalam sebuah cerita tuh perlu nggak sih ada adegan flashbacknya? Jadi nggak sedikit loh penulis yang menggunakan adegan flashback untuk menceritakan atau menjelaskan tentang latar belakang tokoh, bisa juga tentang hal bersejarah yang dia lakukan, yang membuat tokohnya itu bisa bertahan, bisa mencapai konflik yang saat ini sedang dia rasakan. Dan kalau dipikir-pikir, nggak semua cerita tuh ada adegan flashbacknya ya, itu karena memang nggak semua cerita tuh butuh adegan flashback. Tapi kalau teman-teman bikin cerita yang banyak adegan-adegan bersejarahnya atau hal-hal yang penting tentang latar belakang tokohnya, bisa jadi teman-teman juga perlu membuat adegan flashback. Jadi langsung masuk ke adegan flashback itu juga bisa membuat pembaca tuh bingung loh. Jadi teman-teman tuh sebelum masuk ke adegan flashbacknya, teman-teman bisa memberikan tanda-tanda nih kalau setelah ini bakal ada adegan-adegan flashback. Dan cara yang paling umum untuk masuk ke adegan flashback itu biasanya bisa dari mimpi, ya, tokohnya sedang tidur kemudian dia bermimpi tentang masa lalu. Bisa juga seperti mengenang, biasa kalau hujan kayak gini ya kan, biasanya itu kan suka kita mulai mengenang masa lalu gitu kan. Nah, itu juga bisa banget digunakan. Atau adegan flashback juga bisa masuk menggunakan media-media seperti misalkan ada buku diary, kemudian koran, atau musik, radio, dan apapun medianya juga bisa digunakan untuk masuk ke adegan flashback. Atau adegan flashback itu juga bisa masuk ketika seorang tokoh itu sedang menceritakan kisah masa lalunya. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah penulis nggak bisa serta-merta menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lalu dan menyebutnya sebagai adegan flashback. Agar suatu adegan itu bisa disebut sebagai flashback, teman-teman perlu menuliskan, perlu menjelaskan mengenai apa sih yang sedang terjadi pada saat adegan flashback itu berlangsung. Jadi intinya adegan flashback itu juga harus ditulis seperti adegan-adegan yang lainnya, yang membuat pembaca itu merasa masuk ke dalam cerita tersebut, bukan cerita ya, masuk ke dalam adegan tersebut dan seolah-olah ditarik nih dari masa sekarang ke masa lalu. Inti dari adegan flashback itu adalah memberikan informasi khusus kepada pembaca tentang apa sih yang terjadi di masa lalu, dan pembaca juga bisa mengaitkan tentang hal yang atau masalah yang terjadi saat ini itu berkaitan dengan hal yang terjadi di masa lalu. Dan yang paling penting, adegan flashback itu juga harus memberikan sumbangsih, ya, memberikan kontribusi terhadap plot yang sedang terjalin ya. Nah, dengan demikian adegan flashback itu ternyata mempunyai banyak manfaat atau banyak kegunaan dalam fiksi, dan tentunya itu juga harus sesuai dengan kebutuhan si cerita tersebut. Teman-teman mungkin perlu menulis adegan flashback untuk menunjukkan momen-momen yang berdampak ke tokoh ketika dia masih kecil. Atau teman-teman juga bisa menulis adegan flashback untuk mengungkapkan kecurangan yang sudah terjadi di masa lalu, dan yang ini tuh aku sering lihat di drakor nih. Atau mungkin teman-teman juga perlu untuk membuat flashback dari adegan yang sudah terjadi tapi dari sudut pandang tokoh yang lainnya, dan itu juga bisa digunakan. Ketika teman-teman memilih untuk menggunakan adegan flashback, teman-teman harus meyakinkan diri dulu bahwa adegan flashback itu memang dirasa cukup penting dan bisa mengungkapkan sebuah informasi yang penting dalam sebuah cerita. Dan bisa aku katakan bahwa adegan flashback itu sebenarnya bersifat agak dramatis ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu menggunakan flashback untuk adegan-adegan yang terasa biasa aja, bahkan atau adegannya itu terasa canggung, jadi mungkin teman-teman tuh nggak perlu menulis adegan flashback.
Jadi kali ini aku akan membantu teman-teman untuk menimbang nih, apakah teman-teman itu perlu menulis adegan flashback. Dan ini aku punya beberapa alasan-alasan yang cukup bagus untuk teman-teman gunakan. Perlu nggak sih menulis adegan flashback? Satu, penulis itu ingin pembaca mengetahui tentang percakapan di masa lalu yang dirasa paling penting ya antar karakter yang ada di cerita tersebut, kata demi kata. Yang kedua, penulis ingin menunjukkan kepada pembaca tentang mimpi buruk yang dialami tokoh, ingatan, atau mimpi karakter tertentu yang detail dari adegannya itu penting banget. Ketiga, penulis ingin menunjukkan adegan yang sentimental. Ini yang aku maksudkan dengan agak dramatis tadi itu. Sentimental, kuat, atau relevan yang sudah nggak sesuai dengan timeline saat ini. 4. Penulis ingin menyoroti peristiwa yang berkesan dari masa lalu karakter untuk mengontekstualisasikan elemen-elemen kepribadian mereka saat ini. Dan yang kelima, penulis perlu memberikan konteks latar belakang agar adegan di masa sekarang ini terasa masuk akal. Yang keenam, penulis perlu pembaca mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh tokoh. Jadi ini yang tahu hanya pembacanya aja. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah penulis ingin menyoroti kesamaan antara masa lalu dan masa sekarang. Jadi meskipun rupanya kita punya cukup banyak alasan untuk menggunakan adegan flashback, teman-teman harus tetap hati-hati menggunakan adegan flashback ini agar nggak terasa berlebihan. Jadi ada beberapa elemen yang perlu teman-teman pertimbangkan ketika menulis adegan flashback nih, dan aku akan menjelaskan mengenai prosesnya dan memandu teman-teman untuk memahami langkah-langkah yang harus dilalui untuk akhirnya memilih untuk menulis adegan flashback. Yang pertama, sebelum teman-teman mulai menulis adegan flashback, teman-teman harus menetapkan tujuan dulu. Dan teman-teman juga bisa kembali lagi ke alasan-alasan yang sudah aku jelaskan tadi. Coba direnungkan, kira-kira teman-teman itu menulis adegan flashbacknya tuh untuk tujuan yang mana. Dan setelah teman-teman sudah menetapkan tujuan dari adegan flashback itu, teman-teman juga harus mematuhi atau nggak boleh menyimpang dari tujuan awal yang sudah ditentukan itu ya. Semenarik apapun adegan yang terjadi di masa lalu, kalau nggak secara langsung berdampak pada karakter atau kehidupan karakter, khususnya adalah tentang dunia internal mereka, seperti rasa takut, kemudian motivasi, kemudian keyakinan-keyakinan yang bahkan membatasi diri mereka, pembaca tuh nggak akan peduli. Detail yang paling penting untuk menulis adegan flashback ini adalah dengan menetapkan periode waktu yang terjadi ketika adegan flashback berlangsung. Barangkali ini teman-teman tuh pengen membaca itu menebak-nebak ini adegan flashbacknya ini kira-kira kapan deh terjadinya ya. Kecuali kalau teman-teman menulis dengan yang genre misteri yang emang sengaja pembaca itu dibuat bingung ini timelinenya kapan, jadi udah terencana. Salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menetapkan timeline adalah dengan memunculkan tokoh. Kalau adegan flashback melibatkan tokoh yang dikenal oleh pembaca, jadi diberitahukan aja kira-kira usia berapa si tokoh waktu adegan flashback itu terjadi. Terus juga bisa juga menggunakan kayak ciri-ciri fisiknya, rambutnya bagaimana, tingginya berapa, bentuk tubuhnya bagaimana, dan barang-barang yang sering dibawa itu apa aja. Dan cara lain untuk menetapkan adegan flashback atau kita membicarakan mengenai timeline ya adalah detail-detail tentang musik atau lagu-lagu yang lagi hits di masa itu. Kemudian juga bisa berita yang sedang
panas-panasnya pada waktu itu, terus juga jenis teknologinya. Jadi nggak mungkin ya kalau misalkan latar timelinenya itu tahun 98 menggunakan teknologi seperti sekarang menggunakan iPhone 13, mungkin itu kan nggak mungkin, nggak relate. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Nah, baru kalau cara yang tadi itu gagal, nggak bisa, teman-teman juga bisa dengan sederhana cukup menuliskan 20 tahun yang lalu, atau ketika aku masih kecil, atau dengan kalimat-kalimat pembuka flashback yang lainnya. Yang ketiga ini, teman-teman perlu memastikan kalau adegan flashback yang teman-teman tulis itu nggak terlalu panjang, jadi nanti nggak membingungkan pembaca untuk mengikuti alur yang sedang terjadi di cerita tersebut. Jadi ternyata menulis flashback itu nggak disarankan ditulisnya tuh sebanyak 1 bab penuh. Itu adegan flashback aja tuh nggak disarankan banget. Sebuah adegan flashback itu harus fokus pada satu peristiwa, satu interaksi, atau satu situasi yang benar-benar penting. Dan kalau ternyata adegan flashback yang teman-teman tulis itu memuat sesuatu yang cukup kompleks, nah bisa tuh dituliskan agak panjang, tapi tetap jangan terlalu berlarut-larut dalam adegan flashback tadi, atau nanti pembaca akan terasa bosan. Duh, aku udah nulis adegan flashback yang cukup panjang nih, kira-kira gimana ya? Nah, kalau teman-teman sudah menulis adegan flashback yang ternyata cukup panjang, teman-teman harus memastikan detail-detailnya. Dan ini aku akan memandu untuk memeriksa detail-detail seperti apa sih yang perlu dipangkas dalam sebuah adegan flashback. Seringkali penulis itu terjebak untuk mendeskripsikan latar dan aspek lainnya itu secara detail. Padahal hal-hal yang detail seperti itu di adegan flashback itu nggak terlalu penting. Jadi memang sejumlah detail tertentu itu bisa membantu menetapkan periode atau timeline dari si flashback itu sendiri ya. Jadi membedakan antara sekarang dengan masa lalu. Tapi teman-teman juga harus berhati-hati dengan seberapa banyak detail yang bisa diberikan pada adegan flashback. Oke, ada suara hujan, nggak mengganggu konsentrasi teman-teman untuk mendengarkan penjelasanku ya. Nah, contohnya nih ada adegan flashback yang menjelaskan bahwa dulu itu ada seseorang yang sangat suka mengoleksi bahkan merawat banyak tanaman di rumahnya. Nah, tapi adegan yang saat ini tuh menunjukkan bahwa seseorang itu udah nggak lagi memelihara tanaman, bahkan banyak tanamannya itu yang mati, terus juga rumahnya jadi kotor, jadi berantakan, kayak gitu. Nah, adegan flashback tadi itu bisa menyiratkan bahwa seorang tadi atau seorang tokoh tadi itu sudah kehilangan motivasi untuk merawat dirinya atau bahkan merawat makhluk hidup yang lainnya ya. Mungkin dia lagi depresi atau gimana. Kalau nih di adegan flashback tadi itu penulis menyertakan detail-detail seperti warna kordennya, kemudian tata letak ruangannya, berapa jumlah kertas yang menumpuk di atas nakas, atau apa aja yang berserakan di rumah itu. Nah, detail-detail seperti itu tuh yang perlu teman-teman pangkas. Seperti halnya adegan-adegan yang lainnya, adegan flashback itu juga butuh transisi yang masuk akal. Ini aku udah ngomong tadi di awal ya. Nah, gunanya untuk apa sih? Gunanya adalah untuk pembaca itu biar bisa mengikuti alur meskipun ada adegan flashbacknya. Jadi nggak membuat pembaca bingung ketika penulis itu atau alurnya tuh masuk ke adegan flashback. Cara yang teman-teman pilih untuk bertransisi dari adegan masa sekarang ke adegan flashback itu bergantung dari banyak faktor yang berbeda nih. Kalau teman-teman memilih adegan flashbacknya itu masuk ketika tokoh
mengenang suatu adegan, adegannya tuh atau transisinya itu bisa sesederhana seperti teman-teman menjelaskan tokohnya itu sedang melihat pisau, kemudian dia teringat dengan masa lalu yang pernah diancam menggunakan pisau. Nah, kemudian adegan flashbacknya itu bisa dijelaskan apa aja sih yang sudah terjadi pada tokoh itu ketika diancam menggunakan pisau. Cara lain yang paling umum yang bisa teman-teman gunakan untuk bertransisi ke adegan flashback adalah dengan jeda atau scene break. Scene break ini biasanya ditulis menggunakan dengan tanda bintang seperti ini. Nah, dengan menggunakan scene break tadi atau jeda adegan, teman-teman bisa membuat transisi seolah-olah adegan atau timelinenya itu berbeda. Nah, kalau teman-teman ingat tadi aku menjelaskan di awal mengenai lewat mimpi, nah ini juga bisa digunakan transisi dengan scene break atau bintang-bintang tadi. Asalkan teman-teman nggak menggunakan transisi adegan flashback dengan menuliskan flashback on atau flashback off gitu ya. Nah, cara yang itu nggak aku rekomendasikan untuk digunakan sebagai transisi sebuah adegan flashback. Salah satu pilihan yang bisa teman-teman gunakan untuk memformat adegan flashback adalah dengan menggunakan scene break tadi ya. Jadi bisa memisahkan dengan jelas adegan masa sekarang dengan adegan di masa lalu. Dan cara itu juga bisa berguna banget untuk adegan flashback yang agak panjang. Pilihan lain kalau teman-teman nggak mau menggunakan scene break tadi, teman-teman bisa menggunakan cara memformat seperti memiringkan seluruh adegan flashback. Tapi cara yang ini tentu aja berguna atau berfungsinya itu untuk adegan flashback yang pendek aja ya, jangan yang terlalu panjang, karena nanti kalau terlalu panjang itu bisa membuat pembaca tuh bingung, editornya juga bingung, kata-kata atau diksi-diksi yang harusnya bisa dimiringkan tuh jadi nggak bisa terlihat ya, karena miring semua. Cara yang terakhir ini adalah bergantung dari sifat flashbacknya, dan di cara yang terakhir ini teman-teman bisa mengubah sudut pandang atau POV-nya ketika flashback itu sedang terjadi. Kalau cara teman-teman itu menggunakan POV orang pertama terbatas, teman-teman bisa menggunakan POV sebaliknya atau misalkan menggunakan POV orang ketiga serba tahu di adegan flashbacknya. Oke, cukup untuk video kali ini. Maaf banget kalau suaraku agak-agak serak, dan terima kasih juga teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Semoga tips-tips yang aku berikan ini bermanfaat untuk teman-teman, biar teman-teman itu lebih baik lagi untuk membuat novel. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan aja langsung bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, atau silahkan DM juga bisa di @astri_kumala. Hai, apa kamu suka dengan konten ini? Kalau iya, pastikan untuk like dan subscribe channel Ruang Kumala, dan kamu bisa share ke teman-teman kamu biar channel aku makin rame. Setelah ini kamu bisa banget untuk nonton video aku yang selanjutnya, karena video yang selanjutnya juga gak kalah menarik. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dah.